Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Ala ya sadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifatak wa antini ma'aka abada. Kehadapan seluruh ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'ad Suryalaya, nakhussu bidikrihi Syekhina wa mursyidina sultanil awliya fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramin, para kiai, para asatidah, muballighin, mubalighah semuanya, hadirin, Bapak Ibu, saudara sekalian, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Senang sekali rasanya saya bisa bergabung pada siang ini dalam manakib online sedunia yang kita semua, seluruh ikhwan dan akhwat di seluruh dunia menjadi pemangku manakibnya. Mudah-mudahan segala kebaikan yang sudah kita lakukan, yang sedang dan akan kita lakukan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, izinkan saya pada kesempatan yang mulia ini menyampaikan satu hikmah dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berkaitan dengan salat. Izin saya bacakan terlebih dahulu, nanti saya akan mencoba menjelaskan sedikit demi sedikit sekemampuan yang saya miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. As-salatu mahallul munajati wa ma'danul musafati tattasi'u fiha mayadinul asrari wa tusriku fiha sawarikul anwari. Alima wujuda du'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakaththara amdadaha. Jadi rahimakumullah, kalau kita artikan secara bebas, as-salatu mahallul munajat. Salat itu adalah ruang munajat kita, ruang komunikasi kita dengan Allah, tempat ngobrol kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu mahallul munajat. Salat itu adalah ruang munajat. Jadi dari 8 pelaku salat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, 3 pelaku salat itulah yang bisa melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maksimal. Siapa yang ketiga itu? Yang khosi'un, yang salatnya khusyuk, ya. Yuhafidun, yang memelihara salatnya. Memelihara salatnya itu maknanya memelihara secara fisik batas-batas waktu salat, memelihara badannya supaya suci ketika salat, pakaiannya supaya suci ketika salat, tempat salatnya supaya dipastikan suci ketika melaksanakan salat. Dan yang paling penting apa? Ya, menjaga mura'atul qalbi, ya, menjaga hati supaya apa? Supaya adamu iltifati ila ghairillahi, tidak larak lirik kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang khusyuk, yang menjaga, kemudian yang ketiga apa? Yang daim, yang sholatnya selama-lamanya. Begitu.
Ini menceritakan tentang karakter manusia yang selalu berkeluh kesah. Ida massahu sarru jazua, kalau ditimpa kesulitan dia menggerutu. Wa ida massahul khairu manua, apabila dia diuji dengan banyak kemudahan, keluasan, kelapangan, banyak rizki dan sebagainya, manua, dia enggan berbagi dengan orang lain. Lalu Allah membuat eksepsi, istisna illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang yang daim, yang langgang, yang selawasnya, yang selamanya, yang seendang-endang dia sholat. Tidak mungkin kalau secara fisik sholat selama-lamanya, karena sholat itu kita mauquta, diwajibkan sudah jelas waktunya. Barusan kita sholat duhur, sebentar, zikir, selesai, kita sedang ikut manakiban, kita tidak sedang sholat secara fisik. Tapi apa yang disebut dengan sholat daim, hatinya selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya selalu berkomunikasi transenden dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat. Yang kedua, dan musafat. Sholat itu adalah ruang untuk penyucian jiwa, pembersihan jiwa kita semua. Itu dalam sholat. Ya. Apa bisa sholat dijadikan ruang untuk pensucian diri kita semua? Berbicara. Ya. Ibnu Athaillah mengatakan bahwa sholat itu adalah tempat di mana kita bisa mensucikan jiwa kita semua. Ya gitu. Coba lihat dari gerakan-gerakannya saja, dari gerakan fisiknya saja, sholat mengajarkan kepada kita untuk meresapi kehidupan yang luar biasa. Ketika sujud, kepala yang biasanya di atas itu diletakkan di posisi yang paling bawah, sejajar dengan kaki. Ya. Jadi ketika sholat itu ada saatnya di mana sesuatu yang kita agung-agungkan, wajah yang kita agungkan harus tersungkur ke bumi, tersungkur ke lantai, ke sajadah tempat kita sholat. Itu sebenarnya pesan besar kepada kita, supaya kita merunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Kecil kita di mata Allah. Jabatan yang kita miliki kecil, harta yang kita punya kecil di hadapan Allah. Popularitas yang melekat kepada kita, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Merunduk. Ya. Tattasi'u fiha mayadinul asrar. Di dalam sholat itu dihamparkan ruang-ruang rahasia. Ya. Rahasia yang sangat banyak itu disimpan oleh Allah di dalam sholat. Masya Allah. Wa tasruku fiha sawarikul anwar. Di dalam sholat itu juga akan semakin berpenar, ya, cahaya, moncorong kata orang Sunda itu apa? Sawarikul anwar. Cahaya yang besar dalam diri kita. Makanya kalau kita membuat perumpamaan angka di dalam matematika, jadi ibadah yang lain itu ibarat 0, sedangkan sholat itu angka 1-nya. Begitu. Lihat, perhatikan. Misalkan 0 berjajar sekian puluh saja, nggak akan ada nilainya. Tapi kalau kita simpan angka 1 di depan, 0 di belakangnya jadi 10. 0, 2, 100, 0-nya 3, 1000, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu. Maka dalam hadis kita menemukan awwalu ma yuhasabu, sesuatu yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di akhirat itu apa? Salatnya. Salatnya. Nah, makanya kalau sholat kita ingin masuk pada derajat tadi, khosyi'un, yuhafidun, daimun, kita harus punya alat yang bisa mengkonversi sholat itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena Allah katakan di dalam level 5 pelaku sholat pertama, kusala, kemudian sukaro, kemudian sahun, kemudian mukaan watasdiatan, kemudian huzuan walaiban, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Pelaku sholat yang 5 itu, kenapa? Bukan tidak sholat, mereka tuh sholat, tapi derajatnya rendah di hadapan Allah. Kenapa? Karena baru fisiknya sholatnya, karena penyikapan fisik saja sholatnya. Apakah itu jelek? Tidak, tetapi kita harus beringsut, naik, bergeser, ada shifting, ada pergeseran sikap, ada pergeseran perilaku, pergeseran kualitas dari yang jelek menjadi baik, dari yang baik menjadi semakin baik. Begitu. Nah, kita akan bisa menjadikan sholat sebagai tempat munajat, sebagai ruang untuk pensucian jiwa,
Di sana ada banyak rahasia. Dengan sholat itu akan berpendar cahaya ruhani kita, sehingga berpengaruh kepada tangan, kepada mata, telinga, pikiran, dan lain sebagainya dalam diri kita. Kalau ada instrumen yang dimasukkan ke dalam diri kita, ada alat yang ada pada diri kita yang membuat ruh sholat itu kebawa keluar sholat. Apa itu? Talqin. Software yang disimpan oleh Guru Agung Syekh Mursyid di dalam diri kita itu menjadikan sholat menjadi tidak berbatas ruang dan waktu. Kenapa? Karena sholat daimun itu adalah sholat ruhani, sholat kolbu yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau sholat fisik ada batasan ruang dan waktunya, ada batasan waktunya. Sholat mungkin yang 4 rakaat hanya 10 menit, yang 2 rakaat hanya 5 menit, kalau 1 rakaatnya 2,5 menit. Tapi kalau daimun itu apa? Itulah ruh sholatnya yang ada di dalam hati kita terus, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Sambung kepada Allah, salat terus bersama-sama dengan Allah. Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Begitu. Nah, lalu Ibnu Athaillah menceritakan tentang fakta real. Alima Allah mengetahui wujudad do'fi minka, adanya kelemahan pada dirimu. Faqallala a'dadaha, maka Allah menyedikitkan jumlahnya. Nggak ada yang sholat sekaligus 100 rakaat, kan tidak ada. Paling banyak hanya 4 rakaat. Yang bisa disekalikan hanya 4 rakaat. Sholat duha misalkan, guru kita mengajari kita 8 rakaat itu 4-4 begitu. Nggak bisa sholat 10 rakaat disekaliin, nggak bisa. Ya, kenapa begitu? Karena Allah tahu kita ini lemah, manusia ini lemah. Ya. Wa alima ihtiyajaka ila fadlihi, tetapi Allah juga tahu bahwa kita butuh kepada karunia Allah. Lalu apa yang dilakukan Allah? Wa qatsara amdadaha, maka Allah perbanyak karunia dari salat itu. Ya, kandungan, substansi, nilai, manfaat, hikmah dari salat itu Allah banyakin. Begitu. Dan kita tidak akan bisa pada hikmah, pada karunia, pada hakikat sholat itu kalau kita tidak merasakan secara ruhani apa itu hakikat sholat itu sendiri. Masya Allah. Nah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita 600 rakaat kita laksanakan di bulan suci Ramadan untuk sholat tarawih saja. Ya, dilatih sejak bulan Rajab, sholat terus, sholat sunat terus. Kenapa sih dibanyakin sholat sunat? Sholat sunat itu bagian dari riyadhah di thariqah kita. Maka harus sabar melaksanakannya. Kenapa? Supaya kita terus mendekat kepada Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Min nawafil. Dengan yang sunnah-sunnah. Dengan yang sholat sunat, amalan-amalan sunnah. Bukan yang wajib. Kan yang wajib dilakukan oleh semua orang. Maka nilai lebihnya, value added-nya ada pada siapa? Pada orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah. Kalau Allah sudah suka dengan orang yang melakukan sholat-sholat sunnat itu, maka Allah akan menjadi tangannya yang orang itu memegang dengan tangan itu, maka Allah akan menjadi mata yang dia memandang dengan mata itu, maka Allah akan menjadi telinga yang dia akan mendengar dengan telinga itu. Dan Allah akan menjadi kaki yang dia melangkah dengan kaki itu. Begitu. Artinya mata kita dijaga Allah, telinga kita dijaga Allah, kaki kita dijaga Allah. Inilah wali, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan hal masnunah, ya, an-nawafil yang disunnahkan itu menjadi kekasih Allah. Buktinya apa? Sebagai kekasih Allah, dia dijaga, matanya dijaga, mulutnya dijaga, telinganya dijaga, kakinya dijaga, pikirannya dijaga. Inilah yang kita inginkan. Dan bersyukur kita sudah diberi fasilitas itu. Tinggal kita istiqomah, tinggal kita berusaha sekuat tenaga untuk ikut arahan, irsyadat, bimbingan dari guru kita semua. Semoga Allah jadikan kita semua menjadi murid-murid yang jadi. Hadanallahu wa ikum ajin wa Allah tawakkalna wa ilal nasir. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.